Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nisfa Ida, selaku Kepala TK Negeri Pembina Banjarmasin Utara 3. Mohon izin menyampaikan transformasi saya sebagai Kepala TK Negeri Pembina Banjarmasin Utara 3. Di awal saya ditempatkan sebagai kepala sekolah di TK Negeri Pembina Banjarmasin Utara 3 ini, saya sangat terkejut dengan kondisi sekolah yang sangat memprihatinkan seperti ini. Dan kegiatan pembelajaran yang masih sangat jauh dari konsep pembelajaran anak usia dini. Bapak tulis kan ada huruf-hurufnya tuh. Tirukan menulis hurufnya. Ya, ya ini Khalid, ini huruf A. Ya. Sini. Oh, ke depan ya. Ini Khalid. Nah, ini huruf A. Teman-teman menulisnya sampai ke bawah lah, sampai habis. Sampai habis kertasnya, halamannya. Buka dulu. Buka yang kosong. Ya, api. Ya, nih Malika, nah, lihatin. Nah, ini huruf A. Ayo Gibran, dimulai dari huruf A untuk api. Oke Ilmi, sampai ke bawah Ilmi. Ini huruf A. Melihat kondisi tersebut, tergerak hati saya dan berpikir apa yang harus saya lakukan agar terjadi perubahan yang lebih baik ke depannya. Lalu saya coba koordinasikan dengan pengawas dan orang tua murid melalui pertemuan orang tua murid yang saya lakukan beberapa kali. Selain itu, saya juga mencoba berkoordinasi dengan guru-guru terkait dengan pembelajaran yang telah dilakukan selama ini. Hal tersebut menginspirasi saya untuk melakukan komunitas belajar sekolah, di mana kami bersama-sama membahas segala permasalahan guru-guru di kelas. Melalui komunitas belajar di sekolah ini juga, guru-guru belajar bersama bagaimana seyogianya pembelajaran yang sesuai untuk anak usia dini itu. Tidak seperti dulu lagi, yang hanya mengutamakan pembelajaran calistung. Melalui komunitas belajar inilah, guru-guru mulai belajar memahami dan mengenal bagaimana pembelajaran mendalam yang bermakna, berkesadaran dan juga menggembirakan bagi anak didik. Agar apa yang telah kami bahas di komunitas belajar dapat terimplementasikan dengan baik, maka kami bersepakat perlu dilaksanakan supervisi kelas melalui observasi. Dengan supervisi inilah guru-guru dapat merefleksi diri bagaimana proses pembelajaran yang disajikan kepada anak didik sudah sesuai dengan pembelajaran untuk anak usia dini. Menjadi refleksi kita nanti dalam hal pelibatan anak didik. Jadi di sini tadi sudah banyak terlibat anak didik, cuma mungkin lebih nanti yang akan datang lebih ditingkatkan lagi. Jadi anak yang melakukan segala kegiatan itu, ya. Jadi kurangi kita sebagai guru ini sama sebagai fasilitator. Jadi lebih banyak libatkan anak dalam proses pembelajaran. Catatan menjadi refleksi kita, ya. Di antaranya dalam hal pembuatan RPP, mungkin perlu lagi nanti di prinsip pembelajaran ini dikuatkan. Ya, prinsip pembelajaran itu yang mana itu dikuatkan. Dari segi mengajar sudah sangat bagus, sudah berpusat kepada anak didik, sudah alhamdulillah. Hanya mungkin ada satu catatan yang perlu nanti dibaiki. Yang pertama ke pembuatan RPP. Jadi RPP nanti yang berprinsip pembelajaran mendalam. Signifikan yang dulu seperti tidak melibatkan murid, sekarang alhamdulillah sudah terlihat sekali melibatkan murid, ya. Ada beberapa catatan yang perhatian. Ini saja ya, mudah-mudahan nanti menjadi lebih baik lagi. Walaupun kami belum mendapat bantuan TV interaktif, namun kami masih bisa memberdayakan fasilitas yang ada berupa proyektor LCD agar pembelajaran kami juga berbasis digital dan berpusat kepada anak didik. Ada gelas plastik. Habis itu ada mainan. Nah, buat dari aku ini apa? Kita mau lihat nanti ada
bendanya. Nah, jadi apa ya kalau kita masuk ke dalam air? Teman-teman lihat. Ya Malika hitung lah. 1, 2. Wow. Nah ini biji mainan nih. Biji mainannya coba lihat nih. Adanya di atas atau di bawah sini? Di atas. Itu apa namanya? Tahu nggak namanya apa itu? Serius sebentar. Apa namanya? Pelan-pelan Aska supaya temannya melihat. Bentar dulu. Ini apa teman-teman? Batu. Kalau batu ditaruh di air. 1, 2. Wih. Apa yang terjadi? Batunya kemana? Tenggelam. Batunya tenggelam ke bawah. Nah, kenapa ini tidak tenggelam juga ya? Kenapa ya? Ada yang tahu nggak? Tapi Karena benar kata Malika tadi. 1, iya ada gelembung. Karena ini tadi terbuat dari plastik, jar Malika. Yang ini batu. Batu itu lebih besar atau lebih berat ya? lebih berat. Lebih berat ya. Batu lebih berat daripada air sehingga batunya jadi tenggelam. Dengan segala upaya yang telah dilakukan, alhamdulillah direspon positif oleh Dinas Pendidikan dengan pembangunan gedung baru yang sangat representatif, sehingga sangat mendukung terhadap proses pembelajaran yang mengoptimalkan seluruh aspek perkembangan anak didik. Keberhasilan yang terjadi karena adanya kolaborasi intensif antara kepala sekolah dengan berbagai pihak. Kepala sekolah sebagai nakoda sang pelita, seorang pemimpin yang tidak hanya bertanggung jawab atas jalannya suatu tujuan sebagai nakoda, tetapi juga menjadi penunjuk arah yang bijaksana, pemberi inspirasi, dan pembawa harapan. Sang pelita bagi orang-orang yang dipimpinnya. Terima kasih.